Film diawali dan diperlihatkan 5 tahun yang lalu dengan seorang ustadz bernama Mansur sedang meruqyah seorang wanita bernama Sabrina karena kesurupan. Setelah proses ruqyah, sang iblis pun berhasil dikeluarkan. Adegan berpindah di sebuah dermaga, terlihat 2 orang pemuda bernama Aril dan Bajul, yang Aril sendiri adalah bos dari Bajul yang sedang cekcok karena sudah beberapa minggu tidak mendapatkan ikan. Karena Bajul dirasa tidak menguntungkan lagi, dia pun akan dipecat. Karena Bajul yang masih mempunyai kreditan panci, dia pun memohon agar tidak dipecatnya. Dengan muka memelas dan memohon, Bajul memberitahu kepada Aril akan mencari ikan lebih giat lagi, yaitu di perbatasan bersama Kang Warlan yang terkenal banyak ikannya. Lalu Bajul pun meminta tambahan uang solar, dengan rayuan dan mulut manis Bajul. Aril pun menyetujuinya dan memberikannya tambahan uang. Namun Aril meminta kepada Bajul harus membawa tangkapan ikan mujair lebih banyak. Setelah Aril akan pergi dan masuk mobil, terlihat mantan istrinya Aril, yang masih tidak terima karena diceraikan olehnya, karena Sabrina yang diketahui tidak bisa memberi keturunan. Tari yang tidak terima karena dicaci oleh Aril, dia pun mengancamnya dan akan membalas sakit hatinya. Dalam perjalanan menuju pulang, tiba-tiba mobil yang masih baru itu tiba-tiba mengalami mogok. Saat Aril ngecek mobilnya, tiba-tiba Aril mendapatkan telepon dari Bajul. Ia memberitahu kalau kapalnya hilang karena curi orang. Dan Aril pun marah dan menyuruh Bajul untuk mencari kapalnya itu. Adegan berpindah di rumah yang sederhana tapi elegan. Terlihat istrinya Aril yang sedang menunggu suaminya pulang bekerja, dan sambil menyanyikan lagu kesukaan anaknya, Geboy Mujair. Karena untuk menghibur anaknya yang sedang merengek minta dibeliin baju Cinderella. Ibunya pun memberitahu kepada putri satu-satunya itu, dan disuruh memintanya kepada sang ayah ketika pulang nanti. Setelah Aril sampai di rumah dengan permasalahan yang dihadapinya, ditambah putrinya yang merek minta beliin baju, tiba-tiba Aril mendapatkan bisikan gaib. Dan bisikan itu terus terdengar di telinganya Aril agar membunuh anaknya itu. Alih-alih jadi pembawa sial di keluarganya, dan Aril dengan sekonyong-konyong mengangkat anaknya dan membantingnya ke tanah. Istrinya yang melihat anaknya dibanting seperti batu bata, langsung histeris dan membuang teh klubnya dan berlari memeluk anaknya, dan menyuruh Aril untuk istighfar. Dirasa diceramahin, istri Aril yang sudah dipengaruhi iblis pun langsung pergi ke dapur untuk mengambil golok. Istrinya Aril yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu mengajaknya putrinya untuk kabur dan naik mobil. Dengan sebilah golok di tangan, Aril pun mencoba menghancurkan kaca mobil itu. Namun karena kaca mobil terlihat kokoh, akhirnya Aril mengambil kampak di belakang rumah. Di tengah Aril mengambil kampak, istrinya pun keluar dari dalam mobil, dan menyuruh putri untuk bersembunyi. Lalu istrinya mencoba menenangkan suaminya. Dan terjadi dorong-dorongan dan tanpa sengaja Aril menempelkan kampak itu di perut istrinya. Istrinya pun tewas. Lagi-lagi Aril pun mendapatkan bisikan dari sang iblis untuk membunuh putrinya itu. Dan terlihat putri sedang duduk dan menangis ketakutan. Dan arwah ibunya datang dan mengajaknya untuk pulang ke rumah. Kembali ke Aril yang lagi kebingungan, yang sudah membunuh istrinya karena takut ketahuan oleh orang-orang. Akhirnya menguburnya di halaman rumah. Pagi pun tiba, terlihat Aril yang dibangunkan oleh sang mentari pagi lalu berjalan menuju lantai atas menuju kamar putihnya. Namun putrinya pun mendadak hilang dari tempat tidur. Entah Aril masih ngimpi atau sedang ngelindur, Aril pun melihat sepasang telapak kaki yang berjalan menuju ke arahnya, namun tiba-tiba. Dan barang-barang yang ada di sekeliling Aril mendadak berjatuhan dan terlihat foto Aril anak dan istrinya tiba-tiba terbakar. Di tengah ketakutannya, Aril berlari keluar dan anehnya, putrinya sudah berada di luar dan sedang bermain ayunan. Ternyata putrinya sedang bermain dan ditemanin dengan arwah ibunya. Ibunya yang memberitahu kalau ayahnya sekarang sering marah-marah. Lalu ibunya pun berpamitan untuk pergi ke dapur untuk membuat sarapan ceplok telur kesukanya itu. Tak selang berapa lama, adiknya Aril pun datang dengan senyum manis di bibirnya. Kita sebut saja Darmi, dan menemui putri yang sedang bermain sendiri.
dan menanyakan ibunya. Putri pun memberi tahu kalau ibunya lagi di dalam. Tiba-tiba Ariel pun datang dengan pakaian yang masih kotor layaknya habis nyangkul di sawah. Di sini Darmi yang belum tahu kalau kakak iparnya sudah meninggal. Dia pun memanggil kakak iparnya itu. Lalu Ariel membohongi adiknya itu kalau Wati sedang pulang kampung ngurus BPJS. Dirasa jawaban Ariel dan Putri berbeda di sini, Darmi pun agak sedikit curiga. Lalu Darmi memanggil dan mengajak Putri untuk masuk. Dan adegan berganti di malam hari. Terlihat Darmi sedang merapikan baju dan tiba-tiba lampu di kamarnya mendadak jatuh terlempar. Dan pada saat Darmi menoleh, ternyata Putri sudah ada di belakangnya dan membuat Darmi kaget. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Putri mendadak meminta ketan. Dirasa permintaan Putri yang sedikit aneh. Lalu Darmi memberitahu kalau malam-malam begini tidak ada yang jualan ketan goreng. Lalu Putri dengan marah memkasa pengen bibinya itu untuk mencari ketan goreng dan sambil berjalan pergi. Saat Darmi mengejar Putri untuk memeberikan bonekanya yang tertinggal. Lalu terdengar nyanyian Geboy Mujair di atas plafon. Saat Darmi hendak balik badan, dengan ajaibnya Putri menghilang dan tiba-tiba boneka yang dibawa Darmi berubah menjadi batu nisan. Setelah Darmi pergi dan berlari, tiba-tiba melihat Putri sedang berdiri. Dengan tatapan mata yang kosong dan tiba-tiba, Putri terbang dan menghilang. Di sisi lain Darmi mendapat gangguan dan melihat kaca cermin bergerak dengan sendirinya. Dengan mental yang kurang kuat akhirnya Darmi kabur. Setelah mau masuk kamar Putri, mendadak pintu terkunci. Dan terlihat bayangan putih di kaca cermin. Setelah Darmi berlari ketakutan, akhirnya Darmi masuk ke kamar Putri. Dan melihat keponakannya sedang tertidur pulas. Adegan berganti di dermaga, terlihat cekcok Ariel dan Bajul. Alih-alih Bajul yang sudah menjual kapalnya dan memintanya kapal itu untuk dikembalikan. Bajul yang kesal yang dituduh menjual kapal. Lalu Bajul meminta berhenti bekerja dan akan mencari bos baru yang bayar gajinya tepat waktu. Yang tidak suka memotong gaji senenak jidat, Ariel yang merasa sudah ditipu oleh Bajul. Akhirnya dengan emosi memukul dan mengambil botol kolesom. Dengan marah dan kesal Ariel meminta Bajul segera mencari kapalnya lagi. Yang sebenarnya sudah dijual buar bayar kreditan panci. Adegan berganti di pagi hari. Terlihat Darmi yang sedang menyiapkan sarapan buat Putri. Dan terlihat Ariel yang baru pulang dari dermaga karena habis meeting. Tiba-tiba terdengar suara bisikan dari iblis. Ariel yang tahu Putri alergi makan selai kacang, Ariel pun dengan sengaja menaruhnya di samping Putri. Untungnya masih ada Darmi yang mengetahuinya. Adegan berganti, terlihat seorang pemuda yang sedang berkonsultasi kepada seorang ustadz. Kita sebut saja Solih, yang menceritakan ibunya yang sudah cukup lama sakit. Bahkan dokter sudah memvonis kalau ibunya sudah tidak lama lagi. Bahkan hampir tiap tengah malam ibunya suka menjerit dan kesakitan. Lalu ustadz menanyakan kepada Solih riwayat kehidupan ibunya di masa lalu. Dengan bekal Google Maps di ponselnya, malam harinya Ustadz Mansur langsung otu menuju rumah Solih. Dan seperti biasa yang namanya sinyal, apalagi di film horor pasti hilang-hilangan seperti dia yang kadang ada kadang tidak. Dan benar saja akhirnya Ustadz Mansur pun nyasar di sebuah rumah yang terlihat horor. Dan mempunyai aura negatif yang kuat. Setelah ditelepon Solih dan diberi petunjuk arah, akhirnya Ustadz Mansur balik arah dan menuju rumah Solih. Setelah sampai di rumah Solih, Ustadz Mansur pun meruqyah ibunya yang sudah lama sakit karena dirasuki iblis. Di sini diketahui bahwa ibunya Solihin melakukan kemusyrikan. Setelah proses ruqyah yang lama, akhirnya iblis itu pun berhasil dikeluarkan. Dan ibunya Solih mulai dituntun dengan kalimat syahadat, akhirnya ia meninggal dengan tenang. Di sisi lain, terlihat Putri yang berjalan keluar halaman dan menuju ayunan. Di situ sudah ada ibunya yang sudah meninggal. Lalu ibunya mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tak berapa lama Darmi yang mengikuti Putri. Darmi yang menemukan Putri di belakang pohon. Kini Putri dengan wajah yang begitu pucat.
Adegan berganti di dalam sebuah mobil. Darmi yang diam-diam menjaknya Putri untuk dibawa ke klinik Tongfang. Karena sering mengalami hal-hal yang aneh, Putri yang merasa tidak sakit pun mendadak ngambek dan meminta berhenti. Tiba-tiba Ustadz Mansur yang melintas dan hampir menabrak Putri. Namun Ustadz berhasil mengerem mobilnya. Darmi yang takut kalau pemuda yang baru dilihatnya orang jahat lalu mengajak Putri untuk masuk ke dalam mobil. Namun Ustadz Mansur memberitahu kalau dirinya adalah ahli pengobatan ruqyah. Dan memberikan kartu namanya kepada Darmi kalau sewaktu-waktu membutuhkan pertolongannya. Saya ada buat perubatan Islam. Ubatannya? Setelah Darmi pulang ke rumah, terlihat Ariel yang sedang menghubungi Bajul untuk menanyakan kapal yang hilang. Ariel yang kusam terlihat kurang tidur karena setiap dia tidur selalu diganggu oleh hantu istrinya. Dan tidak terurus, ditambah Darmi yang menanyakan akhir-akhir ini tidak pernah di rumah dan selalu sibuk dengan urusan duniawinya. Sejak Farah datang sini, Abang dah jarang balik rumah tau. Oh, ni kau tak apa Farah cakap ni? Abang terlalu lupa cakap Farah sibuk. Abang kalau Farah tak datang tinggal hari dia sampai toilet pun tak. Kau jangan ajar aku pasal. Kembali ke rumah Ustadz Mansur. Terlihat Darmi juga anak didiknya Mansur yang sedang mengaji dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Darmi memberitahu kalau semenjak tinggal di sini sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Malam pun kembali tiba, terlihat Putri yang dirasuki setan yang sedang berada di halaman. Dia memberitahu kalau selama ini ibunya sudah lama meninggal, dan memberitahu kalau ayahnya lah yang membunuhnya. Saat Darmi mengajak Putri masuk tiba-tiba. Setelah Darmi masuk ke dalam rumah, Darmi menelpon Ustadz Mansur. Belum sempat diangkat namun Darmi mendengar suara Putri di kamar atas dan tiba-tiba. Setelah Ustadz Mansur sampai di rumah Ariel, Darmi yang melihat Ustadz datang. Darmi yang selalu menjaga auratnya segera menutup rambutnya dengan taplak meja. Dan menghampiri Ustadz Mansur dan meminta tolong untuk menyalamkan Putri. Dengan ilmu batinnya Ustadz Mansur mencoba komunikasi dengan sang iblis. Dan terjadi hal-hal yang mengerikan. Bangku, jendela, lemari yang ada di ruang tamu pun bergerak dengan sendirinya. Disertai angin yang kencang tiba-tiba Darmi pun mengalami kesurupan. Setelah dibacakan ayat suci iblis yang ada di dalam tubuh Darmi berhasil dikeluarkan oleh Ustadz Mansur. Adegan beralih ke Ariel yang sedang membongkar kuburannya Wati. Karena merasa jengkel dan akan membakarnya namun di tengah akan membakar jasad Wati. Tiba-tiba hujan datang dan Ariel pun mengurungkan niatnya. Pagi hari pun tiba. Terlihat Putri yang sedang sarapan tiba-tiba diberikan roti selai kacang oleh hantu sosok ibunya. Tak lama Putri pun jatuh dan mengalami sesak napas lalu Putri dibawa ke rumah sakit. Adegan beralih ke Bajul dan teman-temannya yang sedang minum oplosan temulawak di dermaga. Tanpa Bajul sadari Ari Teleh mendengar semua percakapan Bajul dan teman-temannya yang sudah menjual kapal milik Ari. Tanpa Babibu dan Cincau Ari langsung menghujankan pisau berkali-kali ke tubuh Bajul dan Bajul pun meninggal. Setelah Ariel pulang ke rumah dia langsung menuju ke pemakaman istrinya dan akan meminta maaf kepada istrinya karena sudah merasa bersalah. Namun di sini Ariel diganggu oleh sosok iblis yang sengaja didatangkan oleh mantan istrinya. Dan akan menghancurkan keluarganya karena tidak terima atas hinaan Ariel dulu di waktu di dermaga. Lalu datang Ustadz Mansur memberitahu kalau anaknya dilarikan ke rumah sakit. Dengan terburu-buru Ariel pergi menuju ke rumah sakit menggunakan mobil Ustadz Mansur. Di sisi lain di rumah sakit, Darmi yang sedang menunggu ponakannya itu mengalami gangguan dari iblis kiriman mantan kakak iparnya itu. Setelah Ariel dalam perjalanan menuju rumah sakit karena masih dalam pengaruh guna mantan istrinya. Ariel akhirnya mengalami kecelakaan dan menabrak gardu listrik. Di sisi lain terlihat Sabrina sedang mengguna-gunai Ariel dengan menggunakan media foto. Adegan berpindah ke masa silam. Terlihat Ariel yang sedang mendekati Sabrina untuk PDKT. Dengan memberikan sebuah kado namun bukannya diterima malah kado itu dibuang dan mencaci maki di depan teman-teman Sabrina. Dengan rasa kecewa Ariel lalu mendatangi seorang dukun berilmu hitam dan meminta bantuan dukun itu. Untuk membuat Sabrina jatuh hati padanya.
Dukun ini yang diketahui bernama Sarwono meminta syarat dengan menggunakan kain kafan mayat yang meninggal pada hari Selasa Kliwon. Dengan tekad yang kuat Ariel pun menyetujui dan membawa kain kafan mayat itu ke dukun Sarwono. Adegan berpindah ke Sabrina yang sedang Adegan berpindah ke Ariel. Ariel yang sedang sekarat itu akhirnya sadar dan mengakui perbuatan dirinya yang sudah membunuh istrinya. Dengan dituntunnya kalimat syahadat oleh Ustadz Mansur, Ariel pun meninggoy. Kembali ke Sabrina yang terlihat sedang berdialog dengan iblis dan memberitahu kalau tugasnya sudah selesai. Namun yang namanya iblis tetaplah iblis, tetap menjadi musuh manusia. Akhirnya Sabrina pun diambil sukmanya oleh sang iblis untuk dijadikan budaknya. Kembali lagi ke Ustadz Mansur terlihat sedang bertarung dengan iblis itu, yang berubah bentuk menyerupai Ustadz Mansur namun dengan kekuatan ayat suci Al-Quran. Iblis itu pun berhasil dimusnahkan. Lalu adegan kembali ke rumah sakit terlihat Putri pun kembali sadar. Dan film pun berakhir, seperti janji iblis akan tetap menyesatkan umat manusia sampai akhir zaman. Assalamualaikum Farah.